Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang sungguh luar biasa mengasihi di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian pada malam hari ini. Tuhan mengerti pribadi lepas pribadi ada di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada malam hari ini kembali kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami hingga sampai saat malam hari ini. Kami rindu untuk memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami. Kau yang akan mengurapi kami Tuhan pada malam hari ini. Karena kami Tuhan Yesus hanya berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Urapi kami sekalian ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang akan menggandar pelayanan kami pada malam hari ini. Baik akan memimpin pujian, amat terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Bila kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Dan kami boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengerti pribadi kita dan Dia mengenal pribadi kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Seperti rusa
Inilah kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Sungguh indah tinggal di dalam dekapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus memberikan kuasa untuk menginjak musuh-musuh kita. Haleluya. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita pada malam hari ini Bapak Ibu. Amin.
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jelas? Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jelas? Bila Allah bersamaku, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Malam hari ini akan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
namamu ya Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Bapa yang di surga, kami panjatkan beribu syukur, beribu terima kasih atas ikut campur tangan-Mu dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau hadir, bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ikut ambil bagian, song leader, backup singer, pemain musik, bahkan PIC, soundman, multimedia, semuanya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Engkau berkati rumah tangga nikah masing-masing, setiap pendidikan, sekolah, anak-anak, setiap pekerjaan usaha, pelayanan, bahkan iman yang Kau berkati terus Tuhan. Sehingga bertumbuh sampai dewasa penuh sesuai yang Kau janjikan. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong urapan Roh Kudus-Mu terus menguasai tubuh jiwa kami, hati pikiran kami, lidah mulut bibir kami, sehingga apapun yang kami sampaikan merupakan isi hati Tuhan, sesuai seturut dan kehendak Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu yang tergembala di GPT Baitani, bahkan telinga-telinga yang lain yang mendengar melalui YouTube Baitani. Engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang Maha Baik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Hari ini adalah hari yang keempat kita mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan tema malam hari ini adalah menghujat Roh Kudus. Dan ayatnya diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 dan ke-32. Saya bacakan kebenaran firman Tuhannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema malam hari ini memang cukup berat ya. Bayangkan saja jika kita berbuat dosa, kemudian kita tidak diampuni. Tidak diampuni ini itu bukan sekarang saja, tetapi sampai di alam baka. Saya ketika membaca ayat-ayat ini, kesannya adalah menakutkan ayat-ayat dua ayat ini. Bahkan kalau kita baca di ayat referensi yang lain, yaitu di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kedua ayat terakhir ini
mempertegas ayat-ayat yang ada di dalam Injil Matius tadi. Bahwa dikatakan seorang yang menghujat Roh Kudus itu berbuat dosa kekal dan tidak akan mendapat ampunan selama-lamanya. Wih, ngeri sekali ya. Bayangin nih. Itu kesan pertama yang saya dapat ketika membaca ayat-ayat ini. Terus timbul pertanyaan. Berarti pengorbanan Kristus di kayu salib itu enggak cukup besar untuk mengampuni dong. Buktinya ada dosa yang enggak bisa diampuni. Timbul pertanyaan kedua, seolah-olah Roh Kudus ini dalam konteks Trinitas ya, Roh Kudus ini levelnya kayak lebih tinggi gitu dibanding Bapa, dibanding Tuhan. Karena kalau dikatakan tadi di Matius 12, kalau menghujat Tuhan enggak apa-apa, menghujat anak manusia itu diampuni, tapi jangan dengan Roh Kudus, enggak dapat ampunan. Seolah-olah seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa yang melatar belakangi, peristiwa apa sebelum yang terjadi sehingga Tuhan mengucapkan ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat sebelumnya itu ada perikop tertulis di situ Yesus dan Beelzebul. Perikop ini ditulis di 3 Injil, yaitu Injil Matius ini sendiri, Injil Lukas tadi pasal 3 dan Injil Markus pasal 3, Injil Lukas pasal 11. Baiknya kita baca aja ya, ayat pasal Lukas pasal 11 itu ayat 14 sampai ayat 23 supaya kita tahu latar belakangnya mengapa sampai Tuhan mengucapkan kedua ayat yang menakutkan tadi. Lukas 11 ayat 14 mulai. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah latar belakang dari peristiwa yang menyebabkan Tuhan mengucapkan 2 ayat yang kita baca tadi di Matius 12.
rupanya peristiwanya adalah Yesus diundang masuk ke dalam sebuah rumah dan agaknya di dalam rumah itu banyak orang berkerumun. Dan tuan rumah memang tidak disebutkan namanya. Tuan rumah telah menyediakan makanan, tetapi karena begitu banyaknya orang di dalam rumah itu, maka Yesus tidak bisa untuk makan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam rumah itu rupanya ada yang mengajak seorang yang kerasukan setan. Dan dikatakan di sana setan itu yang membuat dia bisu. Kalau di Injil Matius, bisu dan buta. Tetapi Yesus mengusir setan itu dan menyembuhkan orang itu. Jadi begitu setan itu keluar, orang itu jadi sembuh. Dia bisa bicara dan bisa melihat. Nah, jadi dari kejadian ini timbullah dua respon. Saya catat timbul dua respon. Respon yang pertama adalah respon yang benar, yang positif. Ada yang mengatakan bahwa takjub mereka, heran. Dan mereka menyebut Yesus ini anak Daud. Artinya Mesias dia, penyelamat. Dan respon yang kedua adalah respon yang salah, saya catat di sini. Salah negatif atau bahasa sekarangnya apa ya? Nyinyir lah ya. Nyinyir. Di sana dikatakan ahli Taurat dari golongan Farisi, orang-orang ini datang dari Yerusalem, dari ibu kota Israel waktu itu, mengatakan, bukan dia yang ngusir. Dia itu ngusir setan itu dengan kuasa penghulu setan, Beelzebul. Jadi saat itu, orang-orang Farisi itu sedang memutarbalikkan fakta bahwa karya penyelamatan Allah yang dilakukan pada saat itu seolah-olah dikerjakan oleh iblis. Dan yang kedua, yang melakukan respon yang tidak benar yang kedua adalah justru dari keluarganya Tuhan sendiri. Dikatakan di dalam Markus 3 ayat 21 itu, ia tidak waras lagi. Bahkan ada yang minta, tadi kita baca, ada yang minta tanda dari sorga, tapi untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam menghadapi respon-respon ini, Tuhan berusaha memberikan pengertian yang benar kepada mereka. Yaitu Tuhan memberikan perumpamaan tentang kerajaan, tentang kota, tentang keluarga yang kalau terbagi-bagi tidak mungkin bertahan. Kota itu, kerajaan itu, keluarga itu pasti runtuh. Yang kedua, Tuhan memberikan perumpamaan tentang kalau iblis ngusir iblis, kalau mereka terbagi-bagi ya kerajaannya nggak mungkin bertahan. Yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan bicara tentang orang kuat yang mempertahankan harta bendanya. Jikalau ada orang yang lebih kuat dari dia, masuk ke dalam rumahnya, orang itu pasti bisa merampas harta benda orang yang kuat itu, karena datang yang lebih kuat. Itu sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kuasa Allah yang telah didemonstrasikan itu untuk mengusir setan itu lebih kuat daripada setan yang ada di dalam orang itu. Secara tidak langsung Tuhan ingin berbicara seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah Tuhan bicara, kalau aku Tuhan mengusir setan
Dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apa murid-muridmu melakukannya? Dan mereka nggak bisa jawab orang-orang Farisi itu. Dan Tuhan bilang lagi, jikalau aku Tuhan mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Itu jawaban yang diusahakan Tuhan supaya mereka mengerti akan kejadian itu. Tetapi Tuhan mengetahui pikiran mereka, dikatakan di ayat-ayat itu Tuhan mengetahui pikiran mereka yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, memang kata menghujat ini saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah mencela, mencaci, memfitnah. Bahkan sebelum kata-kata hujat ini keluar, itu ada tersirat unsur ketidakpercayaan sebelum kata-kata hujatan itu keluar dari orang-orang ini. Ada unsur ketidakpercayaan. Jadi sebelum dia ngomong itu dia udah nggak percaya duluan. Bukan dia itu yang ngusir setan itu, Beelzebul itu, gitu. Kalau bahasa bebasnya. Bapak Ibu Saudara terkasih yang dalam Tuhan, memang unsur ketidakpercayaan ini sangat-sangat berbahaya jika ada di dalam pikiran kita. Apalagi keluar melalui kata-kata, apalagi keluar melalui perbuatan kita. Saya catat beberapa ayat, kalau Bapak Ibu mau mencatat silakan, tentang ketidakpercayaan ini. Apa konsekuensinya jikalau orang tidak percaya Tuhan? Yang pertama di dalam Ibrani pasal ke-3 ayat 19. Di sana dikatakan ketidakpercayaan itu membuat orang tidak dapat masuk ke dalam perhentian Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes 3 ayat 18 dan 2 Tesalonika 2 ayat 12, itu isinya sama artinya. Ketidakpercayaan itu mengakibatkan orang akan dihukum. Yang ketiga yang saya catat di dalam Yudas ayat 5, orang yang tidak percaya itu akan dibinasakan. Dan yang keempat yang terakhir, itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat ke-8. Dikatakan ketidakpercayaan itu akan mengakibatkan orang itu dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Itu kan neraka maksudnya. Jadi ketidakpercayaan itu membuat orang bisa ujung-ujungnya itu masuk ke dalam neraka. Betapa mengerikannya ya Bapak Ibu ya. Nah malam hari ini kita akan terus belajar. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah ditetapkan malam hari ini. Yaitu kita harus berespon benar. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang sedang terjadi. Apapun yang keluar dari lidah mulut bibir kita, ketika kita melihat keadaan yang baik atau yang tidak baik sekalipun. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 itu mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, situasi apapun. Jadi ketika kita melihat, mendengar, ada mukjizat, ada keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan seseorang atau bahkan terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir atau mengucapkan, ini kebetulan, ini untung-untungan. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Yang ada kepastian. Tidak ada untung-untungan di dalam Tuhan. Yang ada itu terjadi karena pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus belajar berespon benar. Karena kebetulan itu nggak ada di dalam kekristenan. Untung-untungan itu nggak ada di dalam kekristenan. Karena Tuhan mengatakannya, rambut kita pun itu terhitung. Bayangin, tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu artinya apa? Betapa baiknya Tuhan itu, betapa pedulinya Tuhan terhadap kita. Betapa care-nya Dia terhadap kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kesempatan ibadah pencurahan Roh Kudus ini kita manfaatkan sedemikian rupa untuk kita mengundang Roh Kudus, Roh penolong itu untuk menolong kehidupan kita. Bila ada yang berpikir, saya sudah melakukan itu, sudah melakukan hujatan itu, bagaimana ini jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah kita bertobat, berjanji tidak melakukannya lagi. Kita minta pengampunan yang dari Tuhan, minta dengan setulus-tulusnya, dan tidak melakukannya lagi ke depannya itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari malam hari ini, para ayah, para bapak, mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Engkau pegang tangan istrimu, tangan anak-anakmu, bawa keluarga kita masing-masing ke dalam pangkuan Bapa Surgawi, bawa ke balik salib Kristus yang dahsyat itu, bawa ke bawah kaki Tuhan yang penuh perlindungan itu. Bila ada para ibu mengatakan, suami kami sudah tidak ada, Allah Israel berjanji bahwa bagi para janda itu Allah Israel sebagai suami yang sejati itu sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu pegang tangan anak-anakmu, para ibu, engkau adalah kepala rumah tangga. Ajak anak-anak untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk berlutut di hadapannya. Kalau ada kaum muda yang mengatakan kami jauh dari orang tua, kami di perantauan, saya mau katakan sujud menyembah, karena Bapa Surgawi itu sebagai Bapa Anda sekalian. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kita semuanya, kita malam hari ini kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk menyembah Dia, mengundang Roh Kudus yang luar biasa itu, Roh penolong itu yang akan menolong kita. Kita doakan supaya Roh Kudus itu memberkati setiap kehidupan kita, setiap pernikahan kita, rumah tangga, setiap pekerjaan usaha, bahkan setiap aset yang Tuhan percayakan, pelayanan, kesehatan kita, bahkan iman kita. Supaya semuanya itu dalam kendalinya Tuhan. Supaya semuanya kita tetap berada di dalam jalur firman Tuhan. Bapak Ibu, kita minta malam hari ini Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan atas kita pribadi lepas pribadi. Kita minta, karena kepada siapa lagi kita harus memohon dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Bukan kita saja, bukan Bali saja, bukan Indonesia saja, seluruh dunia mengalami hal ini. Beberapa minggu yang lalu khotbahnya Bapak Gembala, tidak ada waktu yang lebih baik kita menyembah Tuhan kalau enggak sekarang ini.
Tidak ada yang waktu yang lebih baik. Karena ketika sudah normal, semuanya akan berjalan seperti biasa. Tetapi ini keadaan yang tidak normal ini, kita memanfaatkan benar-benar untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan terus menyembah. Saya undang para pemain musik, singer, backup singer. Kita akan terus melakukan pujian, kita akan mengundang Roh Kudusnya turun, sehingga para keluarga yang ada di rumah masing-masing juga mempersiapkan segala sesuatunya. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita undang kuat kuasa Roh Kudusnya itu turun atas kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
sembah Dia. Glory, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Engkau Allah yang maha baik, maha kuasa, maha mulia, maha ajaib, maha adil, maha sempurna, maha kudus. Haleluya. Terpujilah namamu selama-lamanya. Syukur, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang di surga yang mulia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembahmu, kami bersyukur kepadamu, kami memujimu, kami bermazmur bagimu ya Allah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Bapa yang di surga. Glory bagimu Allah yang maha. Glory bagimu ya Tuhan kami. Glory bagimu ya Yesus Tuhan. Syukur bagimu Allah Roh Kudus. Hosana bagi Allah yang maha tinggi. Syukur bagimu Allah Roh Kudus. Glory bagimu Allah Tritunggal. Mari kita angkat pujian ini lagi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami undang kuasa-Mu terus bekerja, Amen. menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, Roh Kudus-Mu penolong bagi hidupku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang bertelut di tempat tinggalnya masing-masing. Engkau tilik hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Tuhan, kami memohon Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami amat sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Engkau lihat mereka dengan segala kerendahan hati di tempat tinggalnya masing-masing. Memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau. Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Menyembah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Kau berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Telah 2000 tahun yang lalu Engkau berjanji Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima janji-Mu itu. Tolong kami Tuhan. Sebelumnya ampuni kami, sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami layak mendapatkan lawatan hadirat Roh Kudus-Mu itu hadir benar-benar di dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, dalam setiap tindakan kami, perasaan kami, pikiran kami, pendengaran kami, penglihatan kami, semuanya Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu perbuatan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Sekali lagi kami memohon Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, di tempat tinggalnya masing-masing. Yang telah membuka YouTube GPT Baitan ini, Tuhan tolong semua. Satu persatu, tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Engkau berkati rumah tangga masing-masing, pernikahannya. Engkau berkati setiap pendidikan, sekolah, kuliah, anak-anak, cucu-cucu mereka. Setiap pekerjaan usaha mereka sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, kesehatan yang Engkau berkati terus Tuhan. Sehingga menjadi kesehatan yang prima, kekuatan yang ekstra dalam kehidupannya. Bahkan imannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memberkati, hingga terus bertumbuh, sampai dewasa penuh sesuai yang Engkau janjikan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Kami memohon, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, dalam keadaan yang tidak mudah ini Tuhan. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu dengan berkelimpahan, dengan berlipat kali ganda. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari sorga, supaya anak-anak-Mu dapat menemukan terobosan-terobosan baru. Apa yang harus kami lakukan ke depannya ini Tuhan, untuk menghadapi pandemi yang belum selesai ini. Tuhan Yesus tolong semua, tolong kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih banyak Roh Kudus, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Segala pujian, segala ucapan syukur, hormat, kemuliaan, kekuasaan, hikmat, kekuatan, kejayaan, keperkasaan hanya bagi Bapa yang di surga. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, disertai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, turun berlimpah-limpah atas kita masing-masing. Malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama yang diberkati mengatakan, amin.